Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa dengan materi kita, yaitu lanjutan dari bab 2 mengenai pembangunan ekonomi. Ya. Sebelum kita lanjutkan materi kita ini, ada beberapa hal yang mau ibu sampaikan. Yang pertama, bagi yang masih belum ujian PH1, tolong segera menghubungi ibu supaya bisa ibu memberikan soalnya kembali kepada kalian supaya bisa kalian kerjakan. Yang kedua, bagi anak didik saya yang masih belum tuntas ya, yang masih belum tuntas PH1, yang ibu ambil itu adalah nilai keaktifan selama ini ya. Setelah itu yang ibu ambil itu juga yaitu nilai pengumpulan tugas dan juga kuis-kuis yang telah ibu berikan selama ini kepada kalian. Jadi nanti itu yang akan ibu akumulasikan dan itulah yang menjadi PH1. Jadi untuk PH1 ini kita tidak ada remedial, yang ibu ambil adalah nilai keaktifan kalian selama proses pembelajaran kita, mulai dari awal hingga pada yang kemarin terakhir sebelum PH1 ya. Oke, baiklah. Kita akan memulai proses pembelajaran kita untuk pagi hari ini, yaitu materi kita lanjutan daripada pembangunan ekonomi. Oke anak-anak semua, sekarang kita akan berbicara di dalam pembangunan ekonomi, ada yang disebut dengan kebijakan ekonomi. Ya, apa itu kebijakan ekonomi? Jadi kebijakan ekonomi ini adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi, diperlukan juga kebijakan non-ekonomi. Kemarin kita sudah bicara ya tentang kebijakan non-ekonomi ya di pertemuan 5 ya. Jadi seperti apa itu contoh daripada kebijakan non-ekonomi? Misalnya itu seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang di mana kebijakan ekonomi itu terbagi atas 3 kebijakan. Yang pertama ada kebijakan mikro, yang kedua ada kebijakan meso, dan yang ketiga ada kebijakan makro. Sekarang kita akan membahas tentang kebijakan mikro, ya, kebijakan ekonomi mikro. Apa contoh kebijakan pemerintah di dalam ekonomi mikro? Yang pertama yaitu peraturan pemerintah yang mempengaruhi pola hubungan kerja ataupun manajer dengan para pekerja, kondisi pekerja dalam perusahaan. Yang kedua, kebijakan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonomi. Yang ketiga, kebijakan kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain. Yang keempat, menetapkan harga minimum dan maksimum untuk melindungi produsen ataupun konsumen. Inilah contoh kebijakan pemerintah dalam ekonomi mikro ya. Sekarang kita lanjutkan yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam kebijakan ekonomi meso ya. Di mana yang pertama itu kebijakan meso itu ada yang disebut dengan kebijakan meso sektoral, di mana kebijakan meso sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. Kebijakan ini mencakup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, dan sebagainya. Jadi sektor tertentunya itu misalkan keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kebijakan ekonomi meso regional, di mana kebijakan meso regional ini adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu. Misalkan itu kebijakan wilayah timur atau kebijakan wilayah Indonesia Barat. Jadi dia per wilayah dibuat pemerintah kebijakan dalam hal kegiatan perekonomian. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan berikutnya yaitu
kebijakan makro. Di mana kebijakan makro, ya, yang pertama itu mengembangkan pusat-pusat perekonomian di setiap pulau, dan yang kedua itu adalah memperkuat hubungan nasional, baik secara lokal maupun internasional, dan yang ketiga mempercepat kapabilitas pengetahuan dan teknologi atau iptek. Artinya di sini kebijakan makro ini lebih luas cakupannya dibandingkan kebijakan mikro dan meso. Jadi kebijakan makro ini sudah mengarah ke ya setiap pulau atau seluruh Indonesia dan bahkan sudah mencakup internasional seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu strategi pembangunan dengan pemerataan. Apa itu strategi pembangunan dengan pemerataan? Kita lihat dari konsep strategi pembangunan dengan pemerataan ini dengan tingkatannya pembangunan melalui teknik sosial engineering, yaitu penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu. Tapi strategi ini belum berhasil memecahkan masalah pengangguran massal ya. Jadi teknik social engineering di dalam strategi pembangunan dengan pemerataan masih belum berhasil sampai sekarang ya. Dan yang kedua bisa kita menggunakan kurva Lorenz ya, dan ini sudah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya, di mana kurva Lorenz ini menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan penduduk. Koefisien gini juga ya adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat atau secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 atau pemerataan sempurna hingga 1 ketimpangan yang sempurna. Koefisien gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang yang mana kurva Lorenz itu berada. Jadi pemerataan ini kalau dari kurvanya kita lihat ada kurva Lorenz dan ada juga dari koefisien gini. Dan Ibu rasa ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya ya nak ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan mengenai perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, ini yang perlu kalian ketahui apa sebenarnya perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tapi yang perlu kalian ingat satu hal, yaitu bertumbuh ya belum tentu terjadi pembangunan. Jadi bertumbuh dulu baru terjadi pembangunan. Jadi yang paling kecil bertumbuh, baru yang di atasnya pembangunan. Kenapa? Karena kita perhatikan yang pertama ya perbedaannya. Yang pertama, kalau dikatakan dia pertumbuhan ekonomi, yaitu proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan pembangunan ekonomi, proses perubahan yang di dalamnya terdapat upaya perbaikan, termasuk peningkatan pendapatan melalui produk per kapita. Jadi artinya, kalau dikatakan di pembangunan, dalam hal meningkatkan produk per kapita harus ada yang namanya perubahan. Ya, perubahan. Perubahan apa? Perubahan sarana dan prasarana. Misalkan, bisa saja terjadi peningkatan pendapatan per kapita, tetapi tidak terjadi pembangunan ekonomi. Seperti itu ya. Tetapi kalau sudah terjadi pembangunan ekonomi, maka pendapatan per kapitanya pasti sudah terjadi. Seperti itu ya. Yang kedua, apalagi perbedaannya? Yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi itu sifatnya kuantitatif. Ya, hanya sebagai jumlah. Jadi kita lihat hanya dari segi jumlah, tanpa kita lihat bagaimana yang namanya perkembangan daripada perekonomian di negara itu, jumlahnya aja, misalkan sekian, oh berarti naik, itu aja. Tetapi kalau di pembangunan ekonomi, kita memperhatikan yang namanya kualitatifnya, kualitasnya, harus berkualitas. Kalau sudah berkualitas, pastinya sudah memiliki kuantitas yang tinggi, seperti itu ya. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk memperlancar pembangunan ekonomi. Ya benar ya, di mana pertumbuhan ekonomi harus ada baru terjadi pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diingat itu ya. Oke, yang keempat, peningkatan GNP tidak disertai dengan perkembangan iptek dan struktur ekonomi. Itu dia pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di pembangunan ekonomi, peningkatan GNP disertai dengan perkembangan iptek dan adanya perubahan struktur ekonomi. Itu ya. Jadi ada yang berubah. Itu dia kalau di pembangunan